Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Pagi ini kita bangun dari tidur kita dengan sehat wal afiat, adalah nikmat. Karena Nabi SAW mendoakan orang yang bangun atau orang yang bergerak di pagi-pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah bagi umatku di dalam berpagi-paginya mereka. Yang kedua, kita sudah mengerjakan salat subuh berjamaah di Masjid Ansarullah ini, merupakan nikmat yang lain lagi, tambahan lagi. Kemudian kita bisa duduk bersama setelah mengerjakan sholat subuh untuk mendengarkan tausiah, untuk mengingatkan diri kita. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan nasihat atau peringatan atau ingatkan. Sesungguhnya mengingat-ingat itu adalah bermanfaat bagi orang mukmin. Salat bin salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Topik kita kajian pada pagi ini adalah jangan tinggalkan Al-Quran. Ini adalah nasihat yang akan kita sampaikan untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua yang mendengar dan menyaksikan kajian kita ini. Meninggalkan Al-Quran ada 5 bentuk, dan Nabi SAW sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam surah Al-Furqan ayat 30, keluhan Nabi kita Muhammad SAW yang mana kaumnya menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan.
Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul yakni Muhammad bin Abdullah salawatullah wa salamuhu alaihi, apa perkataannya? Ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mereka menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Kata Ibnu Katsir, yaqulullah ta'ala mukhbiran an rasulihi wa nabihi Muhammadin salawatullah wa salamu alaihi daiman ila yaumiddin. Allah memberitahukan, Allah berfirman dengan memberitahukan tentang Rasulnya dan Nabinya, yaitu Muhammad, salawat Allah dan salamnya atasnya selalu sampai hari kiamat. Apa kata Allah yang memberitahukan tentang nabinya, bahwasanya nabinya mengatakan ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Siapa kaumnya? Kaum Nabi Muhammad itu siapa? Yang pertama adalah kaumnya, itu atau orang Quraisy, ya, di awal-awal dakwah. Wadzaka, hal itu, annal musyrikina kanu la yasghuna lil Qur'ani wa la yasma'unahu. Dari awal Nabi berdakwah, orang-orang musyrikin tidak mau mendengar dan menyimak Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang kelakuan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir terhadap Al-Quran dalam surah Fussilat ayat 26, wa qala alladziina kafaru, berkata orang-orang yang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an, janganlah dengar Al-Quran ini, walghaw fihi, buat keributan. Bunyian Al-Quran, baca Al-Quran, awak meboh salah, ya, la'allakum taghlibun, agar kalian itu menang. Yaitu mereka, wa kanu idza tuliya alaihimul Quran, apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, aktsarul laghata wal kalama fi ghairihi, ketika dibacakan Al-Quran, maka mereka maibuh, aktsarul laghat, memperbanyak omongan, wal kalama fihi, ya, hiruk pikuk, dan berbicara dalam poin yang lain. Hatta la yasma'u, sampai mereka enggak bisa lagi mendengar Al-Quran.
Jadi mendengar Al-Quran itu mendengar ada beberapa tingkat. Yang pertama as-sama, mendengar. Bapak Ibu sekarang ini apa yang Bapak Ibu dengar? Hah? Pengajian. Samping itu suara ini. Dengar enggak? Paham enggak? Enggak paham. Tapi dengar. Jadi mendengar saja tanpa memahami apa yang didengar itu namanya mendengar. Ya. Yang kedua namanya istima'. Istima' itu adalah upaya mendengar dengan seksama, memahami apa yang didengar. Jadi ada upaya kita konsentrasi fokusnya untuk mendengar dan memahami. Itu namanya istima'. Bahasa kitanya menyimak. Berbeda menyimak dengan mendengar. Berbeda. Menyimak ya diiringi dengan upaya memahami. Tapi ada yang ketiga namanya insat. Insat itu meninggalkan perbuatan yang mengganggu istima' kita. Yang mengganggu konsentrasi kita. Itu namanya insat. Apa firman Allah Subhanahu wa taala tentang kita mendengar Al-Qur'an? Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran dibaca dengan dengar seksama dan diam. Berarti di sini ketika misalkan ada yang baca Al-Quran kita dengar, kita harus dengar. Bolehkah main HP? Bolehkah motah? Hah? Kita tidak boleh motar. Ya apa tadi? Al-Quran dibaca juga tuh. Nggak boleh. Oh enggak motar kiri kanan, tapi kita sibuk main HP. Al-Quran dibaca juga nih. Nggak boleh. Karena insat, diam, meninggalkan hal-hal yang menyibukkan kita dari mendengar, dari mengistima'. Makanya kita bagi kaum laki-laki ketika mengerjakan sholat Jumat, apa yang diperintahkan? Insat. Insat itu apa tadi? Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mengganggu istima'. Dalam hadis misalkan, siapa yang mandi pada hari Jumat dan seterusnya, ya, wastama'a wa ansata. Istima' mendengarkan imam menyampaikan khutbah, wa ansat juga diam, tidak melakukan aktivitas yang mengganggu istima' kita. Jadi kalau kita melakukan itu rusak.
Jumat kita. Kalau melakukan aktivitas yang mengganggu istimewa. Maka Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Idza qulta li sahibika wal imamu yakhutub yaumal jum'ati ansit faqad laghauta." Jika kamu mengatakan kepada saudaramu, ya, kepada temanmu, apabila engkau mengatakan pada temanmu dan imam sedang menyampaikan khutbah pada hari Jumat, apa yang kita ucap? Diam. Ini mengecek kau juga kawan misalkan. Angku, diam. Lagi khutbah kau. Tujuan kita bagus enggak? Bagus. Tapi ketika kita menegur orang tadi, ya, berarti kita tidak insaf lagi. Yang disuruh adalah insaf. Insaf adalah meninggalkan hal-hal yang mengganggu istimewa. Ketika orang menegur yang begini, dia sudah tidak istimewa lagi. Mendengar-dengar. Kalau mendengar tadi apa? Tidak diiringi dengan pemahaman. Itu sama. Tapi ketika dia sudah menegur, tidak istimewa lagi. Apa kata Nabi? Laqad laghauta. Sungguh engkau telah menyia-nyiakan. Juga Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'ta imamaka yatakallam fa'ansit hatta yafrugh." Kalau sudah dikatakan insat, berarti dia istima'. Malah lebih dari istima' lagi, dia tidak melakukan apa-apa. Makanya kepada saat khatib menyampaikan khutbah, walaupun dia tidak berbicara, enggak boleh dia menyibukkan dirinya main HP, baca buku, baca Al-Quran. Karena melalaikan dia dari mendengar khatib. Maka ini menunjukkan bahwa wajibnya insat. Wajibnya insat. Wajibnya kita diam untuk mendengar. Berarti tidak boleh kita menyibukkan diri kita. Ya. Nah, bagaimana dengan solat dua rakaat ketika masuk ke dalam solat, waktu masuk ke masjid? Itu perintah. Ada seorang sahabat masuk ke masjid, imam sedang menyampaikan khutbah, langsung dia duduk. Lalu Nabi tegur, Anda sudah sholat? Katanya belum. Apa kata Nabi? Kum fasalli raka'atain. Ya, berdirilah, kerjakan sholat 2 rakaat. Berarti sholat tahiyatul masjid tidak termasuk bagian yang merusak sholat Jumat kita. Malah diperintahkan oleh Nabi. Tapi yang lain, aktivitas yang lain, itu mengganggu. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, Man massal hasa, kerikil misalkan, ada dia punya kerikil, pegang-pegangnya, tasbih. Ya, siapa yang menyentuh, memegang hasa, batu-batu kecil, faqad lagha, sungguh dia telah menyia-nyiakan solat Jumatnya. Berarti ada yang main tasbih, atau ada yang baca buku, apalagi kalau seandainya ada yang main HP waktu khutbah Jumat. Ya,
maka dia telah menyia-nyiakan. Baik. Ada satu problem untuk banyak masjid. Apa? Kotak infak. Itu problem tuh. Ganggu enggak? Insot enggak tuh? Enggak insot. Ada 3 kotak, 4, ada 5 di satu masjid. Ada satu kotak tapi panjang. Ini untuk anak yatim, untuk masjid, untuk MDA, untuk apa lagi gitu kan. Yang masukkan cuma 2.000. Bisa enggak dia istima kepada imam? Enggak. Kalau megang asa aja enggak boleh kata Nabi. Bagaimana dengan ini kotak nih? Nah ini perlu ilmu oleh pengurus masjid nih. Manapun, di mana-mana pun. Jangan gara ini kita merusak sholat jamaah seluruhnya. Kalau enggak dijalankan kotak, enggak dapat dana dah. Ya. Adakah solusinya? Aduh. Kalau diberikan sebelum khatib datang mimbar, orang letak banyak yang terlambat. Ada juga sebelum khatib, okey, tak apa-apa. Ya. Sebelum khatib nak mimbar, jalankan. Atau di alu-aluan setiap. Kalau setelah khatib, setelah solat, orang lapai. Kotak baru jalan baru. Enak. Orang lapai. Nah, apa solusinya? Solusinya cara kita menangkuk oleh. Diperbanyak tangguh Allah. Ya. Kotak amal tu dibuat setiap saf. Dan kadang-kadang cie sekotip letak anunya kotaknya. Ya, cie sih. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung setelah assalamualaikum di jalan kotak Allah. Saf pertama, saf kedua, saf ketiga, saf keempat, saf kelima, terusnya. Dikunci. Kalau enggak kunci dibawa orang putih. Ya selamanya. Nah, kita kunci. Kotak kita ada kuncinya, dijalankan. Itu solusinya. Ya. Dan kita inginkan ke jemaah. Masa kotak amal kita tidak kita jalankan pada saat khatib menyampaikan khutbah. Tapi kita jalankan ketika setelah solat, waktu zikir. Supaya tahu. Because dianggapnya lah tidak ada orang berinfak oleh. Harus kita sampaikan. Dan ini sangat-sangat mengganggu. Tahu kita tidak boleh memegang haswa aja tidak boleh. Bagaimana kok 5 kotak akan kita anuan? Enak. Indak diangkat, indak digeser. Malah neboh sama saja. Oi, jalan. Ya. Kalau dijalankan, awalnya terganggu. Betul enggak? Nah, itu baru makna insat tadi nih. Insat adalah mendiamkan atau tidak melakukan atau berdiam diri ya, intinya untuk mendengar untuk mendengar khutbah. Nah, dari apa yang kita paparkan tadi menunjukkan kepada kita bahwa salah satu bentuk meninggalkan Al-Quran itu adalah tidak membacanya dan tidak mendengarnya.
Maka ini namanya meninggalkan Al-Quran secara total. Tidak mendengar, tidak membaca. Dia tidak membacanya, tidak mendengar, dan tidak pula menyimak. Ini adalah bentuk meninggalkan Al-Quran yang paling berat. Lalu apa solusinya? Solusinya harus ada kita setiap hari mendengar Al-Quran, setiap hari kita baca Al-Quran. Maka dalam hal itu tentu seorang muslim harus bisa membaca Al-Quran. Sebab kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran, berarti dia tidak akan membacanya. Kalau berarti dia meninggalkannya. Apalagi sudah tidak bisa baca Al-Quran, rumahnya full musik, ya, tidak akan mungkin di sudut rumahnya full musik, sudut encik lain Al-Quran. Itu tidak mungkin. Lalu bagaimana? Hendaklah kita hidupkan rumah kita dengan membaca Al-Quran, dan hidupkan rumah kita dengan suara Al-Quran. Kita membacanya dan kita mendengarnya. Ini yang pertama. Ya. Jenis-jenis dari meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya dan tidak mendengarnya. Yaitu tidak istima', ya. Istima' mendengar dengan seksama tadi. Ya, perlu kalau misalkan susah bacaan kita, sudah kita setel, tapi kita simak, ini ayat berapa ini kita ikuti. Yang kedua, jenis dari meninggalkan Al-Quran adalah meninggalkan mentadabburi makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran. Tidak memahaminya. Yani, kalau di sini sudah membaca Al-Quran, sudah mendengarkan Al-Quran, tapi tidak diiringi dengan pemahaman maknanya, berarti kita membaca Al-Quran tanpa pemahaman sedikit pun. Kita tidak mengenal maknanya, tidak memahami apa yang diucapkan, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah menginginkan dari kita untuk kita kenal apa yang kita baca. Allah menginginkan kepada kita untuk mentadabburi Al-Quran ini. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Tidakkah mereka itu mentadabburi, memahami Al-Quran? Mengenal apa tujuan dari Al-Quran itu. Supaya untuk mengenal Al-Quran ini, baca rohnya tentu haruslah ditingkatkan lagi. Tadi baru dari tidak bisa membaca Al-Quran, harus kita belajar membaca Al-Quran, ya, supaya kita bisa membaca. Di setiap huruf yang kita baca, kita mendapatkan pahala 10 pahala setiap huruf.
Dalam membaca ini Nabi SAW mengatakan, Al-mahiru bil Quran ma'as-safratil kiramil bararah walladhi yatata'ta'u fihi wa huwa 'alayhi syaqun falahu ajran. Orang yang mahir dalam baca Al-Quran, dia bersama malaikat yang mulia. Bacaannya lancar, hafalannya lancar. Dan bagi orang yang tersendat-sendat, dia susah untuk mengucapkannya, dia mendapatkan 2 pahala. Mana yang lebih banyak pahalanya? Yang susah atau yang lancar? Yang susah. Susah dapat 2 pahala. Ya? Yang banyak pahalanya mana? Yang mahir. Dia dikumpulkan dengan malaikat. Sebelum dia mahir susah enggak? Oh, orang yang mahir sudah melalui tahap yang pertama tadi. Ya, melalui tahap mendapatkan 2 pahala. Karena dia ulang-ulang terus, dia masuk ke dalam tahap di mana lancar bersama para malaikat. Itu adalah dalam bacaan, disuruh kita untuk baca. Bacaannya dengan tajwid. Perlu kita belajar tahsin tilawatul Quran agar bacaan kita betul-betul benar. Untuk memahaminya, supaya jangan kita dijadikan sebagai orang yang meninggalkan Al-Quran juga, tidak mau memahami apa yang kita baca. Apa yang harus kita pelajari? Berarti kaum muslimin wajib belajar bahasa Arab. Ya. Maka dari sisi ini ada di antara ulama mengatakan wajib setiap muslim belajar bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Ya. Wajib berbahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab. Bahasa ibadah kita adalah bahasa Arab. Bagaimana kita akan memahami apa yang kita baca ketika kita sholat kalau kita tidak tahu dengan bahasa Arab? Umulah panjang, umulah tua, baca bahasa Arab. Ya, alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Quran terjemahan ma'aninya. Nah, perlu kita baca juga, baca 5 ayat, kemudian baca terjemahannya. Ada orang, Pak Ustadz, saya selalu baca Al-Quran. Apa yang Bapak baca? Terjemahannya. Kenapa begitu? Karena saya tidak bisa membaca Arabnya. Sudah baca Quran enggak? Belum. Yang baca Al-Quran itu adalah orang yang membaca huruf Arabnya. Ya, itu baru baca Al-Quran. Kalau membaca terjemahnya itu belum membaca Al-Quran. Maka yang pertama, seorang muslim tidak boleh buta huruf Al-Quran. Harus bisa baca Al-Quran. Hendaklah dia membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Yang kedua, agar tidak dikatakan meninggalkan Al-Quran yang tidak memahami bacaan, kita perlu belajar bahasa Arab. Ini yang para muda, ya, generasi yang akan datang, harus belajar bahasa Arab. Harus. Sekarang ini, Masya Allah, teknologi semakin canggih. Orang belajar di sekolah aja, kita pada beberapa waktu pandemi belajar secara online. Sekarang juga ada orang yang mengajarkan kursus bahasa Arab dengan online. Ikuti itu.
Waduh, di kampungku kemawak cari orang belajar bahasa Arab susah. Tapi internet ada kan? Ada internet. Carilah orang-orang yang melakukan aktivitas belajar bahasa Arab secara online, ya, dengan jauh, agar kita bisa masuk ke dalam kedua, yaitu memahami Al-Quran. Yang ketiga, hijran, meninggalkan Al-Quran adalah meninggalkan beramal dengannya. Meninggalkan beramal dengannya. Maka kalau kita sudah baca, kita sudah pahami maknanya, maka tahapan yang ketiganya, hendaklah kita amalkan Al-Quran itu. Nah, seorang tidak bisa mengamalkan Al-Quran kecuali setelah dia memahami Al-Quran, setelah memahami makna-makna yang ada di dalamnya. Seorang tidak akan bisa memahami apa yang ada dalam Al-Quran kecuali setelah dia membacanya dan mendengarnya dengan seksama. Nah, ketika kita sudah memahami apa yang kita baca, apa yang diinginkan sebenarnya dari Al-Quran adalah mengamalkan, ya, mempraktekkan. Karena Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, bukan untuk dibaca tanpa amal. Ada perintah, kita kerjakan. Ada larangan, kita tinggalkan. Itu namanya mengamalkan Al-Quran. Yang keempat, makna dari meninggalkan Al-Quran adalah tidak berhukum dengan Al-Quran, tidak menjadikan dustur panduan hidupnya dari Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, tapi corak hidup dan panduan hidupnya dengan yang lain, tidak dengan Al-Quran. Ya, nah, ini tidak berhukum dengan Al-Quran. Maka hendaklah bagi seorang Muslim menjadikan Al-Quran itu sebagai referensi, tempat dia mengambil hukum, sehingga dia jadikan Al-Quran itu yang mengatur kehidupannya. Semua di dalam Al-Quran ada. Sampai adab kita masuk ke rumah dalam surah An-Nur, ya, kita temukan rumah kosong, bagaimana caranya? Ada. Apatah lagi yang lebih besar dari itu, ya, sudah diajarkan oleh Al-Quran. Ada orang mengatakan Al-Quran tidak menjelaskan sholat 5 waktu. Keliru dia. Kalau dia betul-betul membaca Al-Quran dengan baik, dengan seksama, dengan memakai otaknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahaminya, pasti dia dapatkan, ya. Maka dia dapatkan dari Al-Quran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul.
Hai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Ya. Maka di dalam penjelasan tentang solat 5 waktu dijelaskan oleh Rasul. Dan itu sudah diperintahkan dalam Al-Quran. Tapi yang kelima, tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat atau tidak berobat dengan Al-Quran. Itu juga termasuk meninggalkan Al-Quran. Al-Quran memiliki faedah-faedah yang banyak terhadap hati, terhadap jiwa, terhadap manusia semuanya. Al-Quran membersihkan hati kita, memberikan ketenangan pada jiwa, melapangkan dada. Dan Al-Quran menyembuhkan penyakit. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kami turunkan dari Al-Quran apa yang merupakan dia obat dan rahmat bagi orang mukmin. Penyakit. Sebab penyakit itu apa? Apa penyebab penyakit? Mungkin bakteri, virus, ya, virus, bakteri. Itu makhluk nggak? Virus itu makhluk, makhluk. Kalau dia adalah makhluk Allah, makhluk yang hidup atau makhluk yang mati? Yang hidup, dia bisa berkembang. Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahum khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, maka engkau akan melihatnya khusyuk dan terbelah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung itu benda hidup atau benda mati? Benda mati. Tapi ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, berpengaruh, dia juga khusyuk. Lah bagaimana dengan benda hidup? Makanya meruqyah orang kalau sakit tidak hanya non fisik, non medis ya. Penyakit non medis, tapi penyakit medis pun bisa. Karena penyakit medis ada mungkin ada orang yang kena tumor, ada kena apa saja. Termasuk ada yang mungkin kena kista, kena apa. Ya. Ruqyah. Karena itu adalah makhluk Allah. Diruqyah dia dengan Al-Quran. Maka meruqyah penyakit kita dengan Al-Quran adalah dalam rangka mengamalkan Al-Quran. Tidak beruqyah dengannya atau tidak menjadikannya dia obat, berarti kita meninggalkan Al-Quran. Jadi ada 5, ya, 5 kesimpulannya, 5 dari bentuk meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membaca dan tidak menyimaknya. Yang kedua, tidak memahami maknanya. Yang ketiga, tidak mengamalkannya. Ya. Yang keempat, tidak berhukum dengannya. Yang kelima, tidak berobat dengannya. Nah,
supaya kita tidak meninggalkan Al-Quran, kita lakukan yang kelima-lima ini. Jangan tinggalkan Al-Quran. Kalau begitu, baca Al-Quran, simak Al-Quran, dengar Al-Quran. Yang kedua, pahami apa yang kita dengar, pahami apa yang kita baca. Yang ketiga, amalkan Al-Quran itu. Hukum-hukumnya diamalkan. Yang keempat, jadikan Al-Quran itu sebagai dustur kehidupan kita, undang-undang hidup kita, yang menjadi sumber hukum. Ya, apa-apa yang kita lakukan balik lagi kepada Al-Quran. Yang kelima, berobatlah dengan Al-Quran. Ya, yakni kita jadikan Al-Quran sebagai obat. Obat ada yang ada di hati, ya, jiwa, raga, ruh kita, juga obat dari penyakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Pada zaman di mana banyak yang menggoda kita, ya, banyak menggoda kita, terutama yang selalu yang kita genggam, HP ini, ya, kemana-mana kita membawa HP. Di dalam HP itu juga sudah ada Al-Quran, tapi banyak program. Mana yang paling sering kita baca? Allah musta'an, ya, Allah musta'an. Kita lalai, sementara Al-Quran ada di dalamnya, ya. Kalau seandainya, ada ulama mengatakan, kalau seandainya kita membaca Al-Quran sebanyak kita membuka HP, maka mungkin kita sudah lancar hafal Al-Quran semua. Karena hafalan itu lancar karena diulang, ya, lancar haji dia diulang, ya, pasal jalan ditempuh. Nah, kalau sering setiap hari ini berapa kali kita buka HP, celek sebentar, sama dengan orang mengulang hafalannya, lupa celek, kan? Dia aja tarik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita, ya, membukakan hati kita untuk Al-Quran. Semoga kita dimudahkan untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Karena orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, orang yang mendapatkan kemuliaan. Ya, Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan nanti ada kajian, mungkin kajian ibu-ibu, ya, atau kajian umum. Baik. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau. Baik. Assalamualaikum Buya. Ini tentang warisan. 2 orang suami istri telah meninggal dunia, tidak memiliki anak sama sekali. Dia meninggalkan sebuah rumah tersebut dijual oleh saudaranya. Menurut surat An-Nisa ayat 11, separuh harta diberikan kepada saudara al-marhum dan 1/6 diberikan kepada saudara al-marhumah dan almarhum. Jadi sisa warisan itu siapa yang berhak menerimanya lagi? Baik. Kita perlu ketahui bahwa yang dikatakan dengan ahli waris yang berhak menerima warisan itu ada 25. Ada 25. 15 pihak laki-laki, yakni orang laki-laki yang menerima. 10 adalah perempuan. Ya. Maka kita perlu ada inventarisir. Kita kumpulkan semuanya. Siapa sih
dari 25 ini yang ada yang berhubungan dengan si meninggal dunia. Yang pertama begini dulu. Kita harus bagi. Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayat. Baik dia dapatkan sebelum menikah atau setelah menikah. Itu harta warisan. Yang kedua, siapa yang ditentukan sebagai ahli warisnya adalah ahli waris yang masih hidup pada saat dia meninggal dunia. Nah, sekarang pertanyaannya suami istri. Siapa yang lebih dahulu meninggal? Suami atau istri? Kalau suami lebih dahulu meninggal dunia, kita harus inventarisir dulu. Mana nih harta suami yang ditinggalkan itu? Ya. Maka yang akan menerima dari harta suami pertama adalah istrinya 1/4. Kemudian sisanya untuk saudara-saudaranya atau yang pihak dia, bapaknya dan ibunya masih hidup enggak pada saat itu. Kalau masih hidup, bapaknya mendapatkan 1/4 dan dia punya saudara-saudara, maka bapaknya mendapatkan 1/6, ibunya dapat 1/6. Sisanya untuk saudara dia, laki-laki dan perempuan, itu namanya asabah. Tapi kan tidak punya anak tadi. Nah, tidak punya anak. Sudah dibagi. Ini yang punyanya laki-laki. Istri sudah dapat dari jatah suaminya. Jadi bukan suami meninggal harta semuanya dipegang oleh istri, salah itu. Istri hanya mendapatkan 1/4, walaupun 4 istrinya, maka 1/4 itu dibagi 4. Ya, sisanya berarti untuk pihak keluarga suaminya. Kalau dia tidak punya anak nih, bapaknya, ibunya, ada nggak hidup bapak ibunya waktu dia meninggal dunia? Kalau nggak ada, kakeknya ada nggak? Ya, kemudian saudara-saudaranya ada nggak? Kalau ada saudara-saudaranya, maka saudaranya laki-laki asabah. Ya, nanti ada nggak yang seibu? Ada yang nggak sebapak dan seterusnya. Jadi yang tadi, kemudian setelah itu kan sudah dibagi dulu nih. Lalu punya suami istri. Ketika istri meninggal dunia, berarti harta si perempuan ini, istri ini, maka itu didapatkan oleh saudara-saudaranya. Tidak ada lagi pihak laki-laki mendapatkan dari keluarga suaminya untuk mendapatkan itu, karena dia sudah berbagi dari awal. Ya, nah, maka dalam hal ini tentu perlu ada kasus ya untuk dijelaskan. Artinya sisanya itu adalah untuk asabah. Siapa asabah? Kaum laki-laki. Kaum laki-laki dari keluarga yang meninggal dunia. Kalau seandainya perempuan, siapa kaum laki-laki dia? Kakaknya, adiknya yang laki-laki. Ya, kalau seandainya saudara sebapak bisa. Jika dia tidak ada saudara seibu sebapak. Ya, dia perlu ada berjenjang-jenjang juga. Dan mereka adalah ahli waris, ya. Jadi seharusnya didudukkan dulu. Oh, ini hartanya belum dibagi. Sekarang mereka sudah meninggal dunia semuanya. Nah, maka kita ukur. Ini rumah milik siapa? Milik suami atau milik istri? Tidak ada milik berdua. Tidak ada milik berdua. Kewajiban suami memberi nafkah, makan, pakaian, dan tempat tinggal. Maka tempat tinggal ini adalah kewajiban suami. Tapi kalau istri bermurah hati dibangunkan rumah atau bapaknya membangunkan rumah,
ya, atau istri punya uang, dia bangun rumah, itu punya istri, bukan punya suami. Ya, harus jelas-jelas. Kalau seandainya suami kekurang duit, pinjam uang si istri, istri boleh menuntut suaminya, mana uangku dulu? Utang. Ya? Karena istri tidak punya kewajiban sama sekali menafkahi suami. Nggak ada punya kewajiban. Kalau seandainya istrinya bergaji, PNS, gajinya bisa dijahit. Ya, terserah dia. Di harta dia. Nggak bisa kata suami, mana gajimu? Nggak, maaf, ini gaji saya. Ini Islam menentukan hak dan kewajiban. Istri punya gaji, suami nggak punya gaji. Lalu istri ngasihkan uang untuk suami untuk nafkahi keluarga. Bagus. Istri mendapatkan pahala berlipat-lipat. Ya, karena dia memberikan dari harta dia, sedekahnya berlipat-lipat itu. Ya. Nah, jadi tapi tidak kewajiban. Ada suami mengatakan, kamu kan kerja, kamulah membayar. Enggak, kamu kan suami saya. Ya. Suami yang punya kewajiban untuk memberi nafkah. Baik. Saya pernah juga membaca kapan sertifikat, misalkan kalau ada tanah, ada rumah, untuk pengurusan sertifikat ini biasanya ada sertifikat waris ya. Kalau tidak salah yang pernah saya baca, selama masih diurus dari kematiannya, 6 bulan dari kematiannya, itu maksimal, maka pendaftaran urusannya gratis. Tapi kalau udah lebih kayaknya bayar. Terus ada juga pajak-pajak yang harus dibayar gitu loh. Sekarang ini kita mendapatkan warisan enggak gratis. Harus ngeluarin uang untuk dapatkan warisan. Ya, kecuali kalau cash bisa dibagi. Tapi kalau bentuk harta, rumah dan tanah, maka itu harus bayar pajaknya. Ya. Bolehkah orang yang tidak sholat menerima zakat fitrah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, zakat itu diberikan kepada orang yang bisa membantunya taat kepada Allah. Ya, yang bisa membantunya taat kepada Allah. Tapi kalau seandainya, wah ini merah ini, ya, pagi-pagi udah marah gitu ya. Kalau seandainya tidak membantunya, maka jangan diberikan. Kalau dia nggak sholat, kita katakan, saya mau berikan zakat, tapi dengan catatan Anda harus sholat. Kalau enggak, ya sudah, kasih yang lain. Ya, wallahu a'lam. Apakah di saat ada kajian terus ada kotak wakaf berjalan saat menteri bagian berlanjut, apakah ini termasuk merusak pemahaman kita dalam mendengar kajian? Ya, untuk kajian tidak seperti khutbah. Ya, khutbah kita harus istimewa. Ya, kalau pengajian lebih ringan. Ya, nak. Buya, tolong berikan motivasi kepada kami untuk selalu setia bersama Al-Quran, menghafal Al-Quran. Iya, menghafal Al-Quran itu sesuai dengan kemampuan. Maksudnya sesuai dengan kemampuan itu adalah ambillah jumlah yang bisa kita hafal setiap hari. 1 ayat misalkan setiap hari sudah cukup. Ya, 1 ayat setiap hari. Kalau 60 tahun umurnya berarti sudah hafal Al-Quran. Nah, kalau sejak dulu kita menghafal 1 ayat aja sehari, 1 ayat aja. Habis sholat kita baca diulang-ulang terus, hari itu aja kita ulang, ayat itu aja, nggak apa. Ya,
Jadi ada yang mengambil 2 ayat, ada yang mengambil 3 ayat. Kita kan perlu targetnya menghafal Al-Quran. Kecuali kalau seandainya kita berada di sebuah lembaga yang punya target menghafalnya dalam 3 tahun misalkan dan yang lainnya. Nah itu tentu ada metodenya yang telah diikuti dengan yang telah ditetapkan di dalam di lembaga itu sendiri. Mana yang bagus membaca Al-Quran sekali baca langsung tamat 3 juz tanpa membaca terjemahan, dan pada membaca Al-Quran halaman saja dengan terjemahan. Yang bagus itu adalah dengan pemahaman. Berarti harus dengan terjemahan kalau seandainya kita tidak bisa memahaminya dengan bahasa Arab. Ya, Ibnu Umar diriwayatkan bahwasanya dia menamatkan Al-Baqarah itu selama 8 tahun. Makna menamatkan itu apa? Dia kaji, dia pelajari, ya, dia amalkan gitu. Nah, kita bisa 1 halaman coba kita baca. Ya. Nah, maka oleh karena itu sangat diperlukan sekali kita bisa membaca belajar bahasa Arab. Kalau ketika kita bisa belajar bahasa Arab, ada juga mungkin yang susah kita memahaminya, kita lihat terjemahannya. Akan tapi itu saja. Kita lihat terjemahannya, oh ini terjemahannya. Sudah diulang lagi bacaan kita. Maka dengan sering kita membacanya dan sering kita juga membaca terjemahannya akan mudah untuk memahami. Bagaimana cara meruqyah diri kita dengan membaca Al-Quran? Ini ruqyah aja. Ya, pegang bagian yang sakit misalkan. Ya. Maka kita ruqyah sebagaimana Nabi juga, siapa yang mendapatkan sakit pada dirinya, dia pegang dengan tangannya lalu dia membaca bismillah 3 kali, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, dia ucapkan 7 kali. Alhamdulillah pagi ini berkesempatan hadir pada kajian Ustaz. Beberapa orang santri tahfidz Al-Quran, mereka hadir beserta orang tuanya. Maka dari itu Ustaz, kami minta motivasi untuk pengajar santri serta orang tua. Motivasi menghafal Al-Quran untuk pengajar santri dan orang tua. Iya. Bagi pengajar itu adalah pahala yang sangat luar biasa. Nabi SAW mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Nabi SAW katakan, apabila manusia meninggal dunia maka terputus amalannya kecuali dari 3 perkara, di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka orang yang paling kaya dengan pahala adalah guru Al-Quran, yang paling mulia, ya, itu adalah guru Al-Quran, karena dia mengajarkan seseorang untuk baca Al-Quran. Setiap huruf yang dibaca oleh anak tadi yang dia ajarkan, dia juga mendapatkan pahala mengalir pada dia karena ilmu yang bermanfaat. Ya, ditambah lagi kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi yang mengajarkan Al-Quran termasuk, yakni guru-guru Al-Quran adalah termasuk orang yang terbaik. Dan santri yang belajar Al-Quran juga ada orang terbaik. Kemudian orang tua
Berbahagialah bapak ibu yang anaknya hafal Al-Quran. Anaknya nanti akan memberikan mahkota, ya, mahkota kebesaran, mahkota kemuliaan dan jubah kemuliaan yang akan dipasangkan oleh anaknya nanti pada hari kiamat. Kalau seandainya dia tidak bisa menghafal Al-Quran, ya, si ayah dan si ibu, anaknya yang dimotivasi. Berikan dorongan, berikan hadiah, ya. Niatkan kita pengen anak kita ini hafal Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Apa keutamaan penghafal Al-Quran? Banyak, ya. Di antaranya orang yang menghafal Al-Quran, Aisyah mengatakan derajat surga itu, tingkat surga itu sebanyak ayat dalam Al-Quran. Siapa yang menghafalnya berarti dia akan mendapatkan, ya, tingkat yang tinggi. Karena nanti disuruh orang yang baca Al-Quran itu disuruh iqra warattil, baca dan tartilkan sebagaimana engkau membaca dan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu adalah di posisi ayat yang engkau baca. Ya, ini keutamaan untuk dia sendiri. Kemudian pahala, setiap hari sekali dalam satu minggu dia mengkhatam Al-Quran 30 juz, berapa pahalanya? Ulama ada yang mencoba untuk menghitungnya, bahwa satu kali khatam itu pahalanya dapat 3 juta pahala. Ya. Nah, kita sebagai orang tua memotivasi dia, memberikan dia harta kita untuk anak kita bisa menjadi untuk penghafal Al-Quran, kita dapat pahala juga. Guru-guru yang mengajarkan juga dapat pahala, ya. Ad-dalu al khairi kafa'ili, menunjukkan sesuatu kebaikan sama dengan orang pelakunya. Guru adalah orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Murid-muridnya melakukannya, ya, maka dia akan mendapatkan pahala juga. Orang tua punya pohon sawit. Orang tua punya pohon sawit sekitar 30 batang yang ditanam di tanah pusako atau ulayat pihak ibu. Ibu telah meninggal dunia. Bagaimana status pohon sawit tersebut? Pihak ibu masih banyak yang hidup. Dulu tanah itu kosong dan tidak dirawat. Kalau tanah pusako tinggi atau ulayat, kita lebih cenderung mengatakan itu adalah bagian dari memfungsikannya, tidak hak milik, tapi hak fungsi, hak pakai. Maka dia mirip dengan wakaf, tapi itu adalah statusnya wakaf keluarga. Nah, ketika tanah itu tidak digarap, di dalam menggarapnya harus seizin yang memiliki hak pakai di situ. Jika seandainya mereka sudah mengizinkan, maka boleh kita memakainya. Hasil yang kita pakai atau yang kita tanam untuk kita, karena kita sudah mendapatkan izin dari yang punya tanah. Maka pohon sawit yang 30 batang tadi yang menghasilkan, tentu kita bagikan, dan dia adalah bernilai harta. Ya, kita bagikan. Kalau seandainya kita nilai itu adalah wakaf orang tua kita kepada anak-anaknya, maka kita bagikan merata aja bisa. Kalau wakaf, ya, wakaf itu dibagi dengan merata, tidak dibagi dengan warisan. Tapi kalau kita hitung dia adalah warisan, maka dihitunglah sesuai dengan ilmu faraid. Ya, batangnya yang laki-laki dapat berapa, yang perempuan berapa. Karena laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari nilai yang didapatkan oleh perempuan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.